Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut topik hari ini. Alam semesta maha luas. Namun bagi pengamat di bumi, kemanapun arah kita melihat langit berbintang, semuanya adalah gambaran dua dimensi, hanya berupa panjang dan lebar. Ada netizen yang meninggalkan pesan, mengatakan bahwa astronom selalu mengklaim benda langit ini jaraknya sekian tahun cahaya, yang itu sekian miliar tahun cahaya. Bagaimana para ilmuwan tahu jaraknya? Jadi, kesimpulannya adalah alam semesta sama sekali tidak bisa diukur. Adapun yang disebut sebagai kesimpulan astronomi itu, semuanya bohong belaka. Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Lalu, metode apa sebenarnya yang digunakan para ilmuwan untuk mengamati alam semesta? Pada tahun 1920, seorang mayor angkatan darat berusia 31 tahun buru-buru ke Observatorium Mount Wilson di Los Angeles County, California, Amerika Serikat untuk mendaftar bahkan tanpa melepas seragam militernya. Namanya Edwin Hubble. Tujuannya ke observatorium ini untuk menjadi seorang astronom. Sosok orang inilah yang merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta. Berikut mari kita telusuri sejenak terkait kisah manusia mengukur alam semesta ini. Perjalanan mengukur alam semesta. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1676. Di sebuah pulau sebelah selatan Samudra Atlantik bernama Santa Helena, seorang astronom Inggris berusia 20 tahun, Edmund Halley, sedang menggambar peta langit selatan pertama dalam sejarah manusia. Saat itu, Halley melukis langit berbintang pada malam hari dan mengamati matahari pada siang hari. Kala itu, manusia belum mengetahui seberapa jauh jarak antara bumi matahari. Suatu hari, Halley tiba-tiba mendapat ide tentang cara ajaib untuk mengukur jarak antara matahari dan bumi, yaitu metode transit Venus. Belakangan, Halley merenungkannya secara terputus-putus selama 40 tahun sebelum menerbitkan makalah tentang pengukuran jarak antara matahari dan bumi pada tahun 1716. Pemikiran Halley saat itu adalah bahwa pada waktu tertentu, pemandangan Venus melintasi matahari bisa diamati dari bumi. Apa yang kita lihat sekarang adalah gambaran nyata transit Venus melintasi matahari. Ini adalah fenomena langit yang sangat spektakuler. Menurut Halley, bahwa transit yang diamati dari dua tempat berbeda di bumi akan memiliki durasi transit, yaitu waktu yang dibutuhkan Venus untuk menyeberangi piringan matahari yang berbeda karena sudut pandang yang berbeda. Pada saat itu, kita sudah bisa menentukan jarak planet-planet dari matahari, namun jarak ini hanya relatif terhadap jarak bumi matahari. Misal, jarak Venus dari matahari kira-kira 0,7 kali jarak bumi dari matahari, sementara jarak bumi matahari yang sesungguhnya tidak diketahui. Nah, dengan mengukur durasi transit Venus dari dua tempat berbeda di bumi, dan apabila kita mengetahui jarak kedua tempat tersebut, dengan sedikit trigonometri kita bisa menentukan jarak matahari bumi untuk pertama kalinya. Saat itu, telah dihitung melalui hukum ketiga Kepler bahwa periode orbit Venus adalah 0,62 tahun bumi. Maka jarak rata-rata Venus ke matahari adalah 72% dari jarak matahari ke bumi, sehingga jarak CD antara kedua tempat di matahari tersebut dapat dihitung. Kemudian menghitung diameter matahari melalui jarak CD, akan kita ketahui diameter semu matahari adalah 0,5 derajat. Lalu menghitung jarak matahari ke bumi menggunakan fungsi trigonometri. Pendekatan Halley ini adalah ide yang jenius dan segera menyebar ke seluruh kaum intelektual Eropa kala itu. Namun satu hal yang sangat disayangkan
adalah transit Venus merupakan fenomena astronomi yang langka. Fenomena ini terjadi kira-kira 2 kali setiap 113 atau 129 tahun dengan selang waktu 8 tahun. Meskipun Halley mengusulkan metode ini, tapi dia kurang beruntung karena hidup dalam rentang waktu lebih dari 100 tahun, sehingga dalam sepanjang hidupnya, Halley tidak dapat mengetahui jarak sebenarnya antara matahari dan bumi. Pada tahun 1769, navigator Inggris James Cook yang ditugaskan oleh Royal Society mengarungi kapal HMS Endeavour dari pelabuhan Plymouth, Inggris, melalui Tanjung Horan di ujung selatan Amerika Selatan dan akhirnya tiba di Tahiti di Pasifik Selatan. Tujuan perjalanan mereka adalah untuk mengukur jarak antara matahari dan bumi. Saat itu merupakan masa perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis. Namun kedua pihak yang bertikai berjanji akan memberikan jaminan keamanan bagi ilmuwan kedua negara untuk pengukuran tersebut. Angkatan Laut Inggris menjamin tidak menyerang kapal penelitian astronom Prancis Alexander Pingré, dan tentara Prancis tidak akan menyerang kapal Endeavour Inggris karena tentara Prancis percaya bahwa kapal Endeavour berlayar demi kepentingan umat manusia. Hal ini mencerminkan persatuan umat manusia untuk mengeksplorasi ilmiah pada abad ke-18, sekaligus menunjukkan bahwa ilmuwan selayaknya lebih penting daripada perang. Transit Venus pada 3 Juni 1769. Saat itu, Kapten James Cook mencatat 4 titik waktu dan posisi penting Venus melintasi matahari. 2,5 tahun kemudian, ilmuwan Inggris menggunakan data observasi ilmuwan di seluruh dunia untuk menghitung bahwa jarak matahari dan bumi adalah 15,1 miliar kilometer. Hasil tersebut cukup mendekati nilai observasi 14,96 miliar kilometer yang diperoleh radar saat ini. Mengingat kondisi pengamatan saat itu bisa dikatakan sangatlah akurat. Butuh waktu 95 tahun sejak kilasan inspirasi Halley yang berusia 20 tahun pada tahun 1676 hingga perhitungan ilmiah jarak antara matahari dan bumi pada tahun 1771. Menghitung jarak matahari dan bumi merupakan hal yang sangat penting. Sejak itu, manusia bisa lebih akurat mengukur jarak dan posisi benda langit besar dan kecil di tata surya. Satuan astronomi merupakan titik awal pengukuran kosmologi dan landasan kosmometri. Penemuan ini akan membuka era baru pengamatan manusia terhadap alam semesta. Pada tahun 1920, Edwin Hubble yang berusia 31 tahun akan segera menapak ke panggung sejarah astronomi. Dia adalah salah satu tokoh yang serba bisa dan langka. Pada November 1917, saat itu, teleskop Hooke, teleskop memantul terbesar di dunia saat itu, dengan diameter 2,54 meter, mulai digunakan untuk pertama kalinya. Selama 30 tahun berikutnya, teleskop ini menjadi teleskop dengan resolusi tertinggi di dunia. Teleskop ini dapat membawa medan penglihatan manusia ke kedalaman alam semesta yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hubble adalah astronom pertama yang menggunakan teleskop ini. Sebelum teleskop Hooke atau teleskop pemantul mulai digunakan, metode manusia dalam mengukur alam semesta juga sudah berkembang yang disebut paralaks trigonometri. Jarak bintang-bintang ke kita sangatlah jauh. Oleh sebab itu, indera kita tidak mampu lagi membedakan bintang mana yang sebenarnya jauh ataukah dekat. Tidak seperti dengan jarak benda-benda di sekitar kita, kita dapat langsung mengetahui bahwa benda A lebih dekat daripada benda B karena benda-benda yang ada di sekitar kita jaraknya relatif dekat dengan kita. Ada beberapa cara untuk mengukur jarak-jarak benda langit.
Salah satunya adalah paralaks trigonometri. Konsepnya sederhana. Letakkan jari teman-teman di antara mata, sekitar 10 cm dari hidung. Lalu, tutup sebelah mata secara bergantian. Dari situ teman-teman akan melihat jari kalian jatuh di titik background yang berbeda, padahal posisi jari kalian tetap sama. Begitulah konsepnya. Paralaks trigonometri merupakan suatu cara untuk menentukan jarak ke suatu benda langit yang jaraknya relatif dekat dengan kita sebagai pengamat. Pada tahun 1924, pada saat itu, terdapat pandangan umum dalam komunitas astronomi bahwa Bima Sakti adalah keseluruhan alam semesta dan bahwa nebula Andromeda serta nebula lain yang teramati adalah benda langit kecil di Bima Sakti. Pada saat itulah, Hubble menggunakan teleskop pemantul Robert Hooke untuk mengamati variabel Cepheid di nebula Andromeda. Mengutip Wikipedia, variabel Cepheid adalah jenis bintang variabel yang berdenyut secara radial, diameter dan suhunya bervariasi. Kecerlangannya berubah-ubah dengan periode dan amplitudo yang stabil. Cepheid merupakan tolak ukur kosmik yang penting untuk mengukur jarak galaksi dan ekstragalaksi. Bagian dalam variabel Cepheid tidak stabil, seperti balon yang terus mengembang dan menyusut, menyebabkan kecerahannya terus berubah. Kita tahu bahwa semakin jauh sumber cahaya dari kita, semakin cepat kecerahannya berkurang, dan kecerahannya meredup seiring dengan kuadrat jarak. Jika kita mengetahui kecerahan sebuah bola lampu, kita dapat menghitung seberapa jauh jaraknya dari cahaya yang diterimanya. Dengan prinsip yang sama, para astronom dapat menghitung jaraknya dengan bumi melalui hubungan antara luminositas absolut variabel Cepheid dan periode variasi cahayanya. Ini menunjukkan bahwa variabel Cepheid bisa menjadi lilin standar di alam semesta. Para ilmuwan kini dapat mengamati objek yang jaraknya puluhan miliar tahun cahaya. Lalu, apakah hasil ini akurat? Kita kilas balik lagi ke 24 April 1990. Untuk mengenang astronom Edwin Hubble, NASA meluncurkan teleskop luar angkasa pertama dalam sejarah astronomi yang diberi nama teleskop Hubble. Di tengah deru penyalaan pesawat luar angkasa meluncur keluar dari permukaan membawa teleskop canggih ini. 6 tahun kemudian, pada tahun 1996, teleskop Hubble memfokuskan area langit paling gelap di dekat bintang biduk dan mengambil 342 gambar berturut-turut selama 10 hari. Setelah mengumpulkan data eksposur dan memproses sinyal noise acak, para penggemar astronomi pun bisa melihat gambar seperti ini. Inilah Hubble Deep Field yang terkenal itu. Lingkaran kecil yang dapat difoto ini, semuanya adalah galaksi raksasa seperti Bima Sakti kita. Dan tak disangka, foto ini ternyata memuat lebih dari 1.500 galaksi besar dan kecil. Ini menunjukkan bahwa galaksi ibarat pulau-pulau kecil di lautan alam semesta. Foto ini mengejutkan para pecinta astronomi dunia dan membuktikan bahwa pengamatan astronomi Edwin Hubble merupakan prediksi ilmiah yang sangat mendalam. Hubble awalnya adalah seorang atlet ulung dan prajurit profesional yang berprestasi, namun akhirnya ia memilih menjadi astronom. Hubble mengatakan bahwa seseorang harus memiliki tujuannya dalam hidup. Agar pekerjaan menjadi menyenangkan, pekerjaan itu harus bergerak menuju suatu tujuan yang besar. Ternyata kekuatan pendorong yang menopang kemajuan Hubble adalah tujuan hebat menjelajahi segala sesuatu yang belum diketahui. Pada tahun 1920, Hubble mendedikasikan waktu 10 tahun di Observatorium Mount Wilson hingga akhirnya menetapkan konsep baru tentang alam semesta bagi umat manusia. Sampai di sini,
kita bisa menjawab tentang pertanyaan di awal video. Pengukuran para astronom terhadap alam semesta itu bukanlah asal-asalan, tetapi merupakan jawaban ilmiah yang diberikan melalui hukum fisika dan sejumlah besar perhitungan matematis. Mungkin ada yang akan bertanya, apakah data tersebut benar-benar akurat? Apakah hal ini akan berubah di masa depan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita ambil sebuah contoh yang sederhana. Pada tahun 2015, para astronom berhasil memprediksi ledakan supernova untuk pertama kalinya. Di kejauhan miliaran tahun cahaya, jauhnya terdapat sebuah galaksi spiral SP1149. Saat memotretnya, para ilmuwan menemukan supernova meledak di galaksi ini. Dari foto di layar ini, tampak 4 titik terang kecil. Bagaimana sebuah supernova bisa memiliki 4 titik terang? Ini menunjukkan adanya efek gravitasi yang ditimbulkan oleh materi gelap dan energi gelap antara galaksi spiral SP1149 dan bumi. Ia seperti menempatkan sebuah lensa antara galaksi dan bumi. Ketika cahaya melewati lensa, berbagai gambar berbeda dapat disaksikan di bumi. Namun jarak SP1149 dengan bumi terlalu jauh sehingga cahaya akan sampai ke bumi pada waktu yang berbeda setelah melewati lensa. Dari hasil perhitungan, para ilmuwan menuturkan bahwa gambar kelima supernova ini kemungkinan besar akan terlihat di bumi. Apakah benar? Tidak ada yang yakin. Untuk menguji teori mereka, para ilmuwan meminta penggunaan teleskop Hubble untuk mengambil gambar galaksi ini. Pada 30 Oktober 2015 silam, mereka mengambil foto pertama dan tidak melihat adanya perubahan. Setengah bulan kemudian, pada tanggal 14 November, mereka memotret foto lagi, namun tetap saja tidak ada perubahan. Sebulan kemudian pada 11 Desember, supernova tersebut benar-benar muncul pada gambar ketiga yang diambil. Sungguh menakjubkan. Ini adalah kemenangan besar dalam astronomi. Lalu, apa arti dari penemuan ini? Hal ini menunjukkan dua hal. Pertama, teori relativitas Einstein bersifat universal di seluruh alam semesta. Tidak seperti dengan beberapa media tidak bertanggung jawab yang mengatakan bahwa teori relativitas hanya berguna di tata surya. Teori relativitas adalah teori universal. Kedua, perhitungan para ilmuwan mengenai jarak kosmik sangat akurat. Bayangkan saja, dibutuhkan waktu miliaran tahun bagi cahaya untuk melakukan perjalanan, dan ini merupakan waktu yang ekstrim lama. Namun tak disangka, para ilmuwan dapat memperkirakan waktu tersebut secara akurat dalam waktu beberapa bulan saja. Teknologi semacam ini tidak terbayangkan di masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sudah sangat matang dalam menghitung jarak alam semesta. Sekalipun ada perubahan di masa depan, itu juga merupakan penyesuaian. Namun secara angka, jarak kosmik tidak akan pernah berubah drastis lagi. Pertanyaan terakhir yang juga merupakan pertanyaan yang banyak diminati pecinta astronomi. Sejauh ini, berapa jarak kosmik terjauh yang bisa kita lihat? Pada tanggal 7 April 2022, para peneliti Jepang telah mendeteksi galaksi terjauh yang diketahui hingga saat ini. Mereka menamakan penemuan galaksi ini dengan HD1. Jaraknya cukup jauh sehingga cahayanya diperkirakan berusia 13,5 miliar tahun atau hanya 300 juta tahun setelah Big Bang. Tim melihat HD1 menggunakan sekitar 1.200 jam pengamatan antara teleskop luar angkasa Spitzer, teleskop Subaru, teleskop inframerah Inggris, dan teleskop Vista. Mereka memverifikasi jarak menggunakan Atacama Large Millimeter atau Submillimeter Array
Dan rona merah menunjukkan pergeseran merah ekstrim yang Anda harapkan dari galaksi yang sangat jauh. Para astronom masih ingin memeriksa ulang hasil mereka. Sinyal dari HD1 memiliki signifikan 99,9%, tetapi pengamat tidak akan yakin sampai mereka memiliki signifikansi 99,999% atau lebih baik. Para peneliti mungkin mendapatkan kesempatan itu saat teleskop luar angkasa James Webb melihat galaksi menggunakan sensor yang berfokus pada inframerah. Jika para ilmuwan dapat mengkonfirmasi keberadaan HD1, itu akan menimbulkan banyak pertanyaan. HD1 tidak cocok dengan model pembentukan galaksi yang ada dan menunjukkan bahwa sudah ada objek yang sangat terang di awal alam semesta. Jarak yang seolah-olah melebihi kecepatan cahaya ini sebenarnya bukanlah pergerakan galaksi itu sendiri, melainkan perluasan struktur spasial alam semesta yang terus-menerus sehingga tidak melanggar teori relativitas. Para ilmuwan memperkirakan jarak pengamatan alam semesta adalah 931 tahun cahaya. Di akhir program, kita akan tambahkan sedikit mengapa kita harus mencermati jarak di alam semesta. Karena kecepatan rambat cahaya konstan, cahaya merambat dengan kecepatan 300.000 km per detik, sehingga dibutuhkan waktu 8 menit 20 detik bagi sinar matahari untuk sampai ke bumi. Artinya kita melihat gambaran matahari seperti 8 menit 20 detik yang lalu. Saat kita melihat bintang biduk, itu adalah gambar dari 80 tahun yang lalu. Alam semesta dalam arti tertentu adalah mesin waktu. Semakin jauh kita melihat, semakin mudah alam semesta yang kita jelajahi. Penerus Hubble, yaitu teleskop James Webb, diperkirakan dapat melihat jarak yang lebih jauh lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu mungkin adalah pancaran cahaya dari penciptaan alam semesta. Para ilmuwan mencoba memahami sejarah alam semesta dengan maksud mencoba mengungkap pertanyaan tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.